Hai, aku Meli. Aku Binusian 2016, jurusan DKV New Media. Dan saat ini aku menjadi founder dari PT Akselerasi Sumber Berkah atau yang lebih sering dikenal sebagai New Lab. Waktu itu aku join Binus di tahun 2012 sebagai mahasiswi DKV New Media. Nah, di tahun yang sama aku juga join Binus English Club sebagai active member. Dan waktu itu aku terpilih sebagai ketua untuk Binus English Club Birthday Party. Jadi waktu itu aku menjalankan eventnya, dan itu adalah event pertama aku selama aku berkarir di Binus English Club lah. Dan setelah itu, karena eventnya berhasil, aku dipromot menjadi Binus English Club member. Jadi sebelum member, kita bisa ikut menjadi active member dulu gitu. Nah, setelah itu aku berhasil menjadi member selama setahun, dan di sana aku join event Binus English Club lainnya, yakni Asian English Olympics. Itu adalah event internasional, dan waktu itu puji Tuhannya eventnya sukses, dan di sana aku banyak bekerja sama dengan berbagai tipe orang yang ada di Binus English Club, karena kan campur ya dari berbagai daerah. Dan waktu itu karena eventnya juga level internasional, aku berkesempatan untuk melit event dengan peserta yang juga banyak dari berbagai culture dan juga berbagai budaya gitu. Waktu itu skill leadership aku diasah di sana, karena bagaimana caranya untuk menyatukan banyak suara, dan juga namanya kita mahasiswi atau mahasiswa kan kita nggak dibayar gaji ya. Jadi gimana caranya kita tetap bisa memotivasi dan eventnya tetap berjalan lancar, dan kita pun tetap bisa mengertiin berbagai macam culture dan budaya tersebut. Selanjutnya, waktu itu aku semakin terus belajar baik leadership ataupun dari segi kayak mengerti orang lain, sehingga dan aku pun happy untuk terus di Binus English Club. Waktu itu di tahun selanjutnya aku dipromot menjadi Vice President of Marketing dan Communications di Binus English Club gitu. Nah, di tahun ketiga aku dipromot sebagai VP Marketing and Communications, dan di bawah divisi aku itu ada 3 subdivisi, ada Public Relations, Corporate Relations, dan juga ada Creative Team. Nah, waktu itu di tahun tersebut, apa sih pencapaian dari Markom? Yakni adalah kita berhasil fundraising internal yang melebihi daripada KPI. Yang kedua, kita mengadakan event beauty class bersama Etude yang pertama kalinya, dan selanjutnya dilanjutkan terus oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan juga itu pertama kali kita mengadakan event untuk seminar bersama Raditya Dika, dan waktu itu dilanjutkan juga untuk di next year. Kita juga berhasil dari sisi desainnya adalah kita rebranding untuk Binus English Club gitu. Dan itu perjalanan aku sebagai VP Markom di Binus English Club. Setelahnya karena waktunya juga masih ada luang sampai menuju graduations, aku banyak ikut lomba juga, baik lomba desain dan juga waktu itu sebenarnya selama berkuliah itu dari membalance antara kuliah dan juga organisasi, sebenarnya waktu di tengahnya itu aku banyak ikut untuk exchange program. Kalau nggak salah aku ikut sekitar 5 exchange program. Waktu itu happy banget, karena kan sebelumnya hampir jarang keluar negeri ya kalau secara keluarga. Jadi waktu itu aku ke Vietnam, ke Malaysia, ke Jepang, dan lainnya gitu. Dan waktu intern, karena di Binus waktu itu mewajibkan untuk kita intern, waktu itu aku sempat dapat kesempatan untuk intern di Singapura. Jadi menurut aku Binus tuh sangat-sangat lengkap deh, maksudnya kayak untuk mempersiapkan orang agar bisa ready di dunia profesional. Pengalaman yang paling berkesan dalam hidupku mungkin kalau yang kategorinya pahit dulu ya, ataupun ya mungkin nggak semua orang suka, aku pun juga waktu itu nggak suka, adalah ketika aku umur sekitar
2024. Jadi waktu itu aku udah 2 tahun bekerja. Waktu itu aku bekerja di salah satu multinational company sebagai management trainee. Sebenarnya untuk masuk programnya nggak mudah juga sih, kayak 20 orang di antara 12.000 applicants. Dan waktu itu aku sudah 2 tahun menjalani programnya, karena memang programnya 2 tahun gitu. Nah, cuman waktu itu aku merasa kayak, kenapa aku bekerja, tanda kutip, hanya untuk uang, tanda kutip. Dan aku kayak merasa aku nggak tahu apa tujuan hidup aku gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa nggak bisa relate, bahkan orang tua aku aja nggak bisa relate, kayak ya kamu tuh memang harus tanda kutip berkecukupan gitu secara uang untuk kayak tujuan hidup. Itu maksudnya kayak ya ilah, itu nanti aja gitu. Maksudnya kenapa sih kamu kayak harus mikirin itu dari saat ini? Tapi aku malah nggak nyaman karena merasa kayak kenapa aku kayak tanda kutip berhasil menemukan orang lain, maksudnya mengerti orang lain, tapi gagal menemukan diri aku sendiri, apa yang aku mau. Jadi itu momen yang aku merasa kayak ironi, kayak orang lain merasa ini nggak ada yang salah, tapi aku merasa ini sangat-sangat salah. Dan aku bingung, aku harus ikutin siapa? Karena selama 20 tahun hidup, mayoritas aku mengikuti apa kata orang. Contoh, oh kamu harus sekolah SD lengkap dengan nilai demikian. Oh SMP kamu harus sekolah lengkap dengan nilai demikian. SMA juga, kuliah juga. Dan aku sudah terbiasa dengan sistem itu gitu, untuk mengikuti kata orang. Tapi ketika umur 24 ini, aku merasa kayak, oh kok ini aku nggak sesuai sama apa yang aku inginkan. Maksudnya ya cara aku tahu gimana cara sesuai nggak sesuai adalah aku merasa ini kosong gitu. Dan orang lain merasa oh memang seharusnya seperti itu. Dan itu sih momen yang akhirnya aku merasa kayaknya ini ada yang nggak bener, dan akhirnya aku mereview apa sih yang sebenarnya aku inginkan. Memang waktu itu terkesan kayak melawan arus, karena waktu itu aku merasa kayak oh aku pingin sebenarnya usaha sendiri, dan juga aku menentukan value-value hidup aku, apa aja yang aku inginkan. Waktu itu aku ingat ada 3 value. Yang pertama adalah freedom, happiness, dan yang ketiga adalah inspiring. Cuman ya memang definisi setiap orang pasti beda-beda. Misalkan freedom, ada orang yang merasa bebas apabila bisa memilih orangnya yang diajak kerjasama seperti apa, itu bisa termasuk freedom. Tapi ada juga orang yang merasa freedom adalah bisa bekerja di jam tanpa batasan, itu juga termasuk freedom. Nah, waktu itu aku mendefinisikan freedom untuk aku, happiness untuk aku, dan inspiring untuk aku seperti apa, dengan definisi aku sendiri. Dan akhirnya aku menghidupi itu, dan akhirnya aku pindahlah ke Bali, meskipun awalnya orang tua aku nggak setuju, tapi itu adalah momen pertama aku merasa begitu hidup gitu. Itu sih pengalaman yang paling berkesan, yang mungkin awalnya kesannya pahit. Oke, untuk background usaha, waktu itu aku sekitar umur 15-16 tahun. Ketika aku masih SMA, aku sebenarnya menjadi reseller untuk barang-barang kecantikan impor. Nah, waktu itu sebagai reseller, aku mengamati kayak, kenapa ya? Contoh misalkan, aku menjual banyak brand, baik yang untuk brightening, untuk slimming, ataupun acne free. Itu kenapa barang yang aku pegang brand yang ini lebih laris dibanding brand yang lain. Nah, waktu itu aku mengamati kayak, kenapa kayak gitu. Nah, dan juga aku jadi lebih mengerti pasarnya ketika waktu itu aku menjadi reseller. Karena waktu menjadi reseller, aku sebenarnya kan menjual banyak brand kan, aku nggak pilih-pilih brand mana aja yang harus aku ambil gitu. Nah, dan aku jadi pelajarin kayak, oh ternyata yang kayak gini lebih diminati, yang ini kurang diminati, harga yang seperti ini, fungsi yang seperti ini, aku pun jadi bisa belajar. Nah, itu cerita pertama. Lalu lanjut cerita kedua yang tadi sempat aku udah mention, yakni ketika aku di BINUS, aku sempat jadi VP marketing, dan di sana aku belajar tentang bagaimana men-setup satu organisasi baik dari cara KPI, manpower budgeting, dan juga untuk motivations mencapai KPI tersebut. Nah, waktu itu sangat membantu aku untuk bisa mengerti membentuk organisasi baik dari tahun 0 sampai tahun ke-1, at least kita harus ada apa. Nah, itu kan nanti kan tinggal di repeat year per year kayak gitu. Dan lanjut ketika aku lulus kuliah,
aku menjadi MT di salah satu perusahaan multinasional, dan selama 2 tahun tersebut aku banyak dirotasi di bagian operations, yakni dari supply chain, warehouse, purchasing, sempat ada di R&D dan juga ada di marketing sebentar gitu. Nah, jadinya dengan pengalaman ini aku mengerti caranya untuk membentuk sistem dan juga bekerja sama baik dengan orang asing ataupun orang lokal sendiri. Gitu. Tantangan yang New Lab hadapi saat ini adalah untuk merekrut banyak profesional yang sudah lama berkarir dan juga untuk mensinergikan agar bisa terus mengembangkan New Lab semakin besar di kemudian harinya. Nah, dan cara untuk menanggulanginya menurut aku ada 3 hal. Yang pertama adalah mengembangkan visinya terus lebar, karena semakin besar mimpinya dan semakin bermanfaat mimpinya, tentu banyak juga profesional yang fokusnya itu bukan cuman tanda kutip paycheck lah ya, tapi untuk menciptakan satu legacy untuk Indonesia juga, yang pasti juga akan tertarik dengan visi ataupun semangat yang ingin kita kejar. Lalu yang kedua, tentunya aku nggak bisa bertinggal diam, cuman misalkan mengharapkan tim HR misalkan merekrut, akunya juga terus harus mengisi gelas aku sendiri, yakni dengan mentoring, dengan kayak CEO dari perusahaan lain, karena at the end of the day, terlepas dari mimpi, lingkungan, ataupun kayak atasan kita atau leader kita, itu yang akan membuat seseorang stay atau leave, itu juga termasuk faktor penting. Dan selanjutnya adalah ya paling kita selalu actively baik dari tim HR untuk terus melakukan employer branding dan juga actively merekrut teman-teman profesional yang sudah lama berkarir untuk terus mensupport New Lab. Nah, kalau untuk hobi dan minat sebenarnya dari dulu aku selalu tertarik sama self-development. Jadi aku belajar Inggris paling banyak juga waktu itu dengan nonton video TED Talks ataupun Google Talks dan lain-lainnya. Dan di sana aku merasa kenapa enggak kalau kita bisa di-mentor, tanda kutip, sama orang asing secara gratis dan juga mengembangkan pemikiran kita. Itu hobi sama minat aku, dan saat ini pun aku masih setiap hari at least nonton 1-2 video per hari, at least 5-10 menit. Dan juga di setiap di setiap Rabu aku sekarang masih ikut les sih, kayak les debat ataupun kalau di setiap Kamis aku ikut kayak kelas meditasi itu sih. Nah, untuk kedepannya, untuk PT Akselerasi Sumber Berkah ataupun New Lab sendiri, tentunya secara 5 tahun ke depan kita ingin mencetak brand-brand lainnya, brand-brand beauty lainnya, dan juga kita akan bergerak secara offline, karena menurut kita pasar Indonesia ini sangat luas, dan kenapa enggak kita bisa brand lokal bisa juara di kandang lokal dulu sebelum kita akhirnya move on ke kandang internasional. Sedangkan untuk aku sendiri 5-10 tahun ke depan, tentunya aku ingin terus menjadi orang yang balance dan juga punya expansion 10 kali lipat. Jadi mungkin kenapa balance ini penting, karena menurut aku imbalance itu sangat mudah dicapai. Apa sih imbalance? Misalkan kita mahir di pekerjaan tapi keluarga kita berantakan. Menurut aku itu imbalance. Menurut aku itu mudah dicapai dibanding mendapatkan balance, yakni secara pekerjaan kita baik, secara keluarga kita baik, secara pelajaran kita pun baik, secara karakter kita pun baik. Menurut aku itu lebih susah dicapai, dan menurut aku ingin terus selalu menjadi mengachieve kayak kestabilan tersebut dalam hidup aku, baik 5 ataupun 10 tahun mendatang ataupun saat ini. Dan juga kenapa 10x, karena menurut aku 10x itu kadang lebih mudah dibanding 2x. Kalau 2x mungkin kita hanya mendua kali lipatkan apa yang sudah kita lakukan, tapi kalau 10x kita menciptakan pemikiran yang kreatif yang kita rasa nggak mungkin sebelumnya. Kalau menurut aku sebenarnya mungkin banyak
terms work-life balance. Cuman kalau menurut aku lebih baik kita bikinnya work-life harmony. Apa sih bedanya? Kalau balance tuh kan artinya kesannya kayak harus equal ya. Padahal sebenarnya belum tentu hal tersebut harus sama besarannya. Contoh misalkan kayak, oh kita 8 jam bekerja, artinya kalau balance harus 8 jam juga bersama keluarga. Atau nggak 8 jam juga melakukan hobi. Menurut aku ya waktunya nggak ada. Tapi bedanya sama harmony adalah kayak sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kalau kerja memang harus 8 jam, ketemu keluarga misalkan yang keluarga butuhkan, kita itu kan masing-masing ya. Ada beberapa keluarga yang rasa, oh saya pingin keluarga saya, misalkan anak saya sama saya cuman ketemu saya at least setahun sekali liburan ke luar negeri misalkan. Ini kan balik lagi ke masing-masing keluarga. Nah, cuman kita harus tahu dulu apa yang membuat ini semua bisa menjadi harmoni. Misalkan kayak, oh kalau di keluarga saya misalkan at least telepon 1 minggu sekali, dan juga kalau misalkan keluar jalan-jalan keluar misalkan 1 kuarter seenggaknya ada sekali, baik masih di dalam Indonesia ataupun ke luar negeri misalkan, sehingga masih ada waktu untuk sama keluarga kayak gitu. Dan setelah itu kalau untuk yang hobi dan minat saya tentuin dulu, misalkan saya mau menguasai 1 skill baru di setiap kapan, misalkan per 6 bulan sekali kah ataupun 1 kuarter. Nah, apabila sudah, baru kita plotting di kalender. Jadi menurut aku, 1, kita harus mencari harmoninya. Yang kedua, ya tentunya kita harus booking kalender kita. Dan untuk teman-teman Binusian, aku sangat menyarankan untuk ngejar poin SAT setinggi-tingginya. Untuk join ke banyak aktivitas, karena itulah yang membentuk seseorang di dunia berkarir itu jadi lebih baik gitu. Jadi dengan berorganisasi, aktif join lomba, ataupun bikin event baik yang skala nasional ataupun internasional, itu sangat-sangat kepake di dunia berkarir. Jadi nggak semerta-merta cuman IPK aja yang harus kita kejar gitu. IPK penting, tapi mampu untuk bersosialisasi dan menjadi leader di organisasi maupun di event-event itu juga sangat krusial dan penting di dunia berkarir. Dan kenapa aku sangat menyarankan BINUS? Karena menurut aku BINUS itu sangat relevan. BINUS itu selalu mengukur berapa lulusan BINUS yang sudah keterima kerja sebelum graduation. Dan menurut aku itu parameter yang sangat penting. Jadi aku tahu IPK penting. Mungkin di beberapa universitas lain yang diukur adalah seberapa jumlah murid yang di atas 3,5 misalkan. Tapi di BINUS itu sangat-sangat relevan terhadap customer-nya, yakni kepada mahasiswi ataupun mahasiswanya, yakni berapa yang keterima kerja atau yang basically yang berhasil lah ya untuk berkarir sebelum even graduations. Dan menurut aku itu sangat-sangat penting, sehingga BINUS pun mewajibkan setiap mahasiswi atau mahasiswanya untuk mengejar poin keaktifan, dan itu sangat-sangat relevan di dunia kerja. Dan untuk BINUS University, teruslah menjadi agen perubahan di masyarakat dan mencetak terus banyak profesional muda.